Selanjutnya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita mengikuti bersama sambutan PJ Gubernur Provinsi Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Paulus Waterpau MC selaku anak adat dan sesepuh suku besar Kuri Wanesa Kabupaten Teluk Boraja. Dengan hormat kepada Bapak, disilakan. Iya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Halo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau menggunakan salam dari bahasa Laria Besen So Tatabura. Yang saya hormati dan kasih Bapak Bupati dan yang diwakili Bapak Wakil Bupati, salam hormat Bapak Bupati yang sudah sibuk, Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Narias, dari Pak Dwi, MSC dengan Ibu ya. Terima kasih kita telah konsul untuk Bapak Wakil Bupati juga yang saya hormati kasih terpimpin dalam ini kali ini hadir Bapak Kapolres Teluk Nama, Bapak KPP Hari Sutanto, terima kasih Bapak Dandim, Dr. Budi Setiadi, terima kasih juga yang saya pada dengan Ibu, terima kasih ya. Terima kasih juga yang saya hormati kasih untuk Ketua Panitia Bapak Rahman Membaca, kita bernafas seperti itu. Yang saya hormati dan kasih, dan sama-sama kita kasih Bapak Kepala Suku Besar Kuri Wanesa, Bapak Sehnat Kurube Jauh. Kita berikan aplaus untuk beliau dulu. Terima kasih juga Bapak Ketua Dewan Adat Papua Daerah Bendama, Bapak Adrian Orengga. Terima kasih Bapak berdua yang sudah hadir bersama-sama langsung dan bahkan saya sebagai anak adat tapi juga sebagai penasehat dari sesepuh suku besar Kuri Wanesa. Terima kasih banyak untuk hari ini. Juga yang saya hormati kasih para kepala suku, ketua adat dan juga ketua marga di Kabupaten Teluk Nama yang hadir, yang mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Juga ketua Ikatan Keluarga Besar IKB Kabupaten Teluk Nama yang hadir, Bapak, terima kasih. Juga yang saya kasih para pimpinan organisasi Papua, organisasi perangkat daerah dari Provinsi Papua Barat yang hadir, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sudah tahu Pak, kakak semua sejari kepala suku. Juga mungkin OPD dari Kabupaten Teluk Nama yang saya kasih. Bapak Ibu, orang tua dari komunitas masyarakat adat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan baik ini. Juga para kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, kita Ibu Pendeta yang saya kasih, semua acara dan juga semua saudara-saudara yang sudah mendukung dari persiapan acara ini sampai dengan pelaksanaan hari ini. Ada yang menarik dan semuanya. Kira Tuhan membalas semua kebaikan saudara semua. Terima kasih. Dan saya pikir hari ini Bapak Ketua Dewan Adat dan Bapak Kepala Suku Besar memberikan doa sekaligus mengukuhkan saya sama dengan seluruh perangkat orang tua adat di sini. Saya pikir ya alam mendukung. Artinya Tuhan berdiri. Karena mungkin saya hanya menyampaikan terima kasih banyak untuk kepercayaan dan amanah ini. Tadi Bapak Kepala Suku dan Bapak Ketua Dewan Adat juga menyampaikan beberapa pesan. Biar saya selalu menjadi anak Papua. Ya, saya berjanji saya menjadi tetap anak Papua. Biarlah saya menjadi anak Kuri Wanesa. Ya, saya akan tetap menjadi anak Kuri Wanesa. Saya tetap berjuang. Ya, saya akan tetap berjuang bersama-sama dengan
ini, saya sejak kecil SD ya, ngomong SD-nya itu agak sedikit beda ya, SD. Agak susah karena bibir dan mulut itu jadi satu. SD saya sudah hijrah ke Surabaya. Kelas 4 SD saya sudah berangkat dari Pak waktu itu dengan om dan tante keluarga Sopai Luakan Watimena. Om Sopai Luakan, tante Watimena. Kemudian jadi punya rencana Tuhan yang luar biasa. Saya ketika itu sedang mandi-mandi dengan teman-teman di Haven. Haven itu pelabuhan. Kemudian om dan tante waktu itu, om sebagai hofmeister di kapal KM Ketimun sedang berlabuh di pelabuhan Fak itu, terus lihat saya, mungkin om dan tante ingat almarhum anaknya yang paling kecil yang meninggal akibat ditabrak sebuah kendaraan di Surabaya. Kemudian mereka hampiri saya dan kemudian kita perkenalan, dan berapa kali om dan tante kapal itu pulang pergi KM Ketimun ya, ke Kaimana, ke Sorong, khusus balik lagi. Kemudian pada akhirnya di akhir tahun 1974 om dan tante minta untuk saya dampingi dulu ke Sorong waktu itu. Datang ke orang tua dan mengatakan, ini Paus lagi libur jadi mau diajak ke Sorong. Nanti dari Sorong baru antar tante naik pesawat dari Jerman menuju ke Surabaya untuk Natalan. Nanti saya kembali ke Sorong, ke Pak. Tapi itulah Bapak Ibu, hikmat dan rahasia Tuhan. Tiba di Sorong, kemudian ada voice pemberitahuan kepada kapten kapal bahwa kapal KM Ketimun akan didok di Surabaya. Dan langsung tante tidak jadi naik kapal, tidak lagi pesawat. Kemudian bersama-sama om dan tante tanya sama saya, Paulus, ini kapal mau didok di Surabaya, apakah mau ikut ke Surabaya? Dan itu saya sebagai anak kecil langsung mengiyakan. Iya, saya ikut. Itulah perjalanan awal hidup saya dan berubah hidup saya sampai dengan saat ini. Dan itulah sebuah rahasia Tuhan yang saya selalu mengatakan bahwa hidup ini misteri. Kita tidak pernah tahu siapa kita ini, dari siapa kita dikandung, dan dari siapa kita dilahirkan, dan bagaimana kita dibesarkan dan kemudian menghadapi masa depan. Bagian lain yang mau saya refleksikan itu adalah sama dengan hari ini Bapak Kepala Suku Besar, Bapak Mesa dan juga Bapak Ketua dan Adat Turun Dama mengukuhkan saya sebagai anak adat. Kita tidak pernah tahu saya akan kemana setelah ini. Semua itu ada Tuhan yang tahu. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah kehidupan saya, dan kemudian kami berkeluarga. Saya setelah menamatkan sekolah SD, SMP, SMA di Surabaya penuh dengan air mata Bapak Ibu, karena perbedaan hakiki antara pendidikan Papua dan Surabaya khususnya itu sangat jauh. Ya, hari-hari saya memang betul dengan air mata karena kita di sini dapat berhitung, di sana sudah matematika. Kita baru cerita tentang 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, di sana sudah cerita tentang sebuah perjalanan dengan matematika yang membuat logika kita dengan cerita-cerita yang kemudian putar balik. Sulit rasanya, tapi itulah saya mencoba untuk tekun, mata, tapi dilatih terus, dididik terus dengan keras oleh ketiga anak daripada om dan tante. Kemudian saya dinasihati oleh almarhum tante, ya, tante Pauline Watimena Sopai Luakan. Mengatakan, Paulus, kau sudah merantau dari orang tuamu, bolehlah kau harus berjuang dan kelak kau harus menjadi manusia kembali untuk melihat kedua orang tuamu dan adik-adikmu. Itulah saya tekad keras, dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tapi saya mencoba untuk meraih pendidikan yang baik. Sejak SD, kemudian saya SMP, kemudian saya SMA. Kalau Bapak Ibu tahu di sana ada SMP Negeri 6, saya dari SMP Negeri 6, saya
SMA Negeri 5 Surabaya. Kemudian saya masuk Akabri dari Surabaya. Setelah itu kemudian saya ditempatkan lagi pertama kali di Surabaya. Bapak Ibu, saya sejak kecil memang dekat dengan Tuhan, sehingga setiap permintaan, setiap keinginan saya untuk masuk ke berbagai kancah pendidikan, saya tidak pernah meminta, saya hanya bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan, setiap kali saya tutup mata, buka mata, saya berada di bawah pangkuan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menjawab apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi saya selalu tidak pernah meminta untuk saya menjadi ini, saya menjadi tidak pernah. Saya hanya datang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan tempat itu saya sudah tiba. Tempatnya berada di Yerusalem, perbatasan antara Yordania dan Yerusalem. Saya sudah berada di situ. Apabila tempat saya iman, secara imani, Ibu Pendeta, kami bertiga saja, saya, Nyonya, dan juga anak laki-laki yang mendapat visa waktu itu di Yordania. Kemudian kami masuk ke batas Yerusalem, kemudian diterima oleh seorang Palestina namanya Pak Muhammad Soleh, orang Islam. Kemudian dia mengajak kami dan membelokkan dengan kendaraan kecil itu ke tempat yang dulu saya bertemu dengan Tuhan. Ada salibnya, Ibu Pendeta dan Bapak Ibu sekalian. Disitulah saya bersyukur dan saya bilang, Tuhan luar biasa. Dulu sejak saya kecil, saya punya iman, saya selalu bertemu dengan Tuhan di sini. Jadi Bapak Ibu, amin ya. Itulah. Jadi ada banyak hal yang nanti kita saling tukar menukar, kira pengalaman, cerita-cerita, yang kira-kira saling mendukung, membantu dalam iman kita masing-masing. Hanya Bapak Ibu, saya sampai hari ini pimpinan masih terus memberikan amanah kepercayaan kepada saya. Saya sudah pensiun Bapak Ibu, sejak pangkat bintang 3, saya selesai di tahun 2021, kemudian saya ditawarkan masuk ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPB sebagai deputi di situ. Tidak lama waktu itu akan disetting atau direncanakan untuk ke tanah Papua sebenarnya, ke tanah Papua, karena Papua yang bergejolak ketika itu. Dan kemudian dapat kabar Bapak Kakak Domingus Muracan purna pensiun, punya waktu 2 tahun. Kemudian saya ditugaskan untuk datang melanjutkan tugas selama 2 tahun. Saya hitung-hitung hanya 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan, kalau saya terhitung nanti tanggal 25 Oktober sebagai ASN, saya sudah mengakhiri tugasan usia maksimal 60 tahun. Ya, sebelum saya nanti diganti atau dibebas tugaskan, saya juga sudah ditawarkan oleh pemerintah di pusat untuk sebuah jabatan Bapak Ibu. Jadi saya tidak tahu saya mau pensiun kapan, kira begitu. Tapi itulah kehidupan yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin karena tadi saya katakan iman saya meyakini bahwa saya sejak kecil lahir besar, kemudian tumbuh besar dalam iman kekristenan yang kuat, sehingga saya selalu dipakai Tuhan di mana saja. Jadi Bapak Ibu, saya mau berikan sebuah kesaksian juga bahwa jangan pernah ragu. Bapak Ibu, saya sering juga goncang dengan Nyonya, kadang-kadang juga kita saling menguatkan. Tetapi yang saya ingat itu ketika saya masih kecil dulu. Waktu saya SMA, saya tes Akabri, dulu disebut Akabri ya, dari Surabaya. Itu saya sempat, orang bilang sebagai manusia biasa kecewa. Karena kami tes itu berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Karena Bapak Ibu, Jawa Timur begitu banyak pesertanya, ratusan orang yang harus diambil sekian orang untuk dikirim ke Magelang. Sehingga bagaimana caranya mereka melakukan upaya-upaya ketika itu untuk downgrade mentalitas dari kita semua. Dan saya sebenarnya salah satu yang sudah sangat kecewa untuk melanjutkan pendidikan di akademi kepolisian. Tapi ada nasihat yang saya ingat dari tante saya, mengatakan begini, Paulus, ketika engkau sudah menyerahkan seluruh beban hidupmu kepada Tuhan, jangan pernah ada sedikit pun keraguan di hati. Amin ya, Bapak ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan,
jangan pernah ada kegoncangan ataupun rasa ragu atau kekhawatiran dalam hidup kita karena kita punya Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, sedikit pengalaman saya sharing pada hari ini biar Bapak Ibu kenal saya. Kami ini sama-sama pegawai, saya sekarang di pemerintahan, ini juga di Bank Indonesia, tapi kemarin 25 tahun, masa kerja beliau 27 tahun, beliau sudah minta saya mundur karena sudah cukup capek. Ya capek karena suami di mana, anak di mana, tua di mana, nanti ketemu pada saat momen tertentu saja. Kira begitu. Ya karena anak-anak kami itu 2 kuliah sekolah di New Zealand, 1 sekolah di Australia, ketiga itu kami nanti ketemu pada saat momen tertentu saja. Hingga saya juga merasa susah hati. Ya, punya untuk kali karena sekarang sudah punya cucu 1 puji Tuhan. Jadi itu sedikit hal yang saya mau sampaikan kepada kami. Ada 3, 1 sudah punya cucu, 1 masih kuliah, dan 1 sudah menikah tetapi masih belum mau, masih mempertimbangkan terus berkomunikasi dengan cinta, dengan kasih kepada saudara semua. Tadi Bapak Bupati menyampaikan tentang aspirasi pembentukan Kabupaten Pulau Mesa. Bapak Ibu, sejak saya tiba di Papua Barat, kami sudah menyampaikan aspirasi ini ke pusat. Pusat, waktu itu kami deklarasi karena ada tuntutan dari pemerintah bahwa tugas kakak di Papua Barat nanti yang pertama mendukung otonomi khusus jilid 2. Karena saudara kita di Papua menolak otonomi khusus jilid 2, Undang-Undang 2 tahun 2021 yang keluar. Itu teman-teman di Papua menolak gitu. Tapi kita di Papua Barat waktu itu Bapak Bupati, para bupati seluruhnya hadir dan kita masih menyatu dengan Papua Barat Daya, 13 kabupaten kota, kita hadir dan semua mendukung, tanda tangan bersama para pemimpin umat dan juga para tokoh-tokoh adat, agama, masyarakat dan lain sebagainya di gedung PKK pemerintahan Provinsi Papua Barat di perkantoran kantor Gubernur. Kami juga mengusulkan untuk seluruh aspirasi yang masuk dari kabupaten-kabupaten kita sisipkan di dalam usulan kita, termasuk satu pemerintahan adalah Provinsi Papua Barat Daya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada pihak yang juga mengatakan bahwa atas jasa saya, kalau tidak kami waktu itu merekomendasi tidak jadi juga Provinsi Papua Barat Daya. Karena 3 di sana, 3 di Papua, kita di Papua Barat belum ada. Ya, kami waktu itu berembuk, bersepakat untuk meminta 1 lagi sebagai tandingan, katakan begitu. Di sana ada 3, di sini ada 1, jangan 0. Sehingga kita sebagai provinsi yang baik, provinsi yang dengar-dengaran, provinsi yang taat, juga masyarakatnya diberikan keyakinan bahwa pemerintah pusat mendengar aspirasi masyarakat Papua Barat. Sehingga kami menandatangani bersama, dan kami membawa langsung ke Komisi 2 bersama-sama dan mengajukan meminta untuk dibentuknya Provinsi Papua Barat Daya itu. Setelah terbentuk dan diresmikan, karena tidak lama, hanya hitung mingguan, tidak bulanan. Setelah itu, kemudian dana kita dipotong habis. Anggaran kita sudah kita tetapkan, APBD kita, tapi kemudian dari pusat Menteri Keuangan memotong habis anggaran itu. Hingga kita sekarang tinggal separuh napas. Jadi ada plusnya itu kita bisa bersemangat meminta untuk Provinsi Papua Barat Daya adil, lahir. Tetapi di sisi lain, hak kita, kewajiban kita juga kita melihat di sana harus kita berikan separuh anggaran kita. Makanya sekarang memang Bapak Ibu, jujur saja Bapak Bupati, beberapa anggaran yang kita punyai memang tidak maksimal bisa kita gunakan. Namun demikian dengan 7 kabupaten yang sekarang berada di bawah Provinsi Papua Barat, mudah-mudahan ke depan ini semakin baik dalam penganggaran dan juga dalam rangka program-program yang kita susun bersama. Saya sangat berharap sebagai pemerintah, sebagai pejabat
Gubernur mengharapkan yaitu kita hadirkan investasi yang bisa mengelola sumber daya alam kita yang ada di sini, baik laut maupun darat. Jadi pesan saya, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dengan DPR berkolaborasi baik, ditopang oleh bapak-bapak baik kepala suku, dewan adat, dan seluruhnya. Nanti kita sama-sama saya ajak kita bertemu dengan pihak-pihak bagaimana yang saya lakukan dengan Kabupaten Manokwari. Hari ini Manokwari mendapatkan banyak program strategis dari pusat dengan anggaran APBN karena kami menghantarnya, saya membawanya. Sebagai anak-anak Kuriwa Mesa, saya janji kalau ada kepentingan dari Kuriwa Mesa dan Kabupaten Teluk Bendana, kita buat sebuah konsep yang baik, kita ajak bicara yang baik dengan pemerintah di pusat. Mereka ingin sebenarnya memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang luar biasa untuk kita semua. Yang penting bagaimana cara kita menyampaikannya saja dengan sungguh-sungguh pada mereka. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan pengukuhan yang sudah dilakukan hari ini secara pribadi dan juga keluarga, saya bersama Nyonya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Suku Besar Kuriwa Mesa, Pak Ketua Dewan Adat, dan juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan juga Bapak-bapak Ibu sekalian ya, yang sudah membuka hati untuk mengangkat saya bersama dengan istri menjadi anak adat dan sesepuh suku besar Kuriwa Mesa. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian.